Shalom jemaat yang terkasih, bertemu kembali kita di dalam renungan Advent dalam minggu ini, minggu keempat. Kita akan mulai acara kita seperti yang sudah kita terima. Damai sejahtera dan terang di dalam Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Syukur bagi Tuhan. Di minggu Advent pertama, kita menyalakan lilin pengharapan. Advent kedua, kita menyalakan lilin perdamaian. Dan minggu Advent ketiga, minggu yang lalu, kita menyalakan lilin sukacita sebagai peringatan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang membawakan pengharapan, damai, dan sukacita kepada kita. Hari ini kita menyalakan lilin Advent keempat adalah lilin kasih. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku oleh karena kasih-Mu. Kami mau di dalam kasih Tuhan berjalan di jalan-jalan Tuhan setiap hari. Terang kasih Tuhan yang menerangi hidup kami untuk menyatakan kasih-Mu di dunia ini, ibarat terang lilin kasih yang bisa nyata kami lihat. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 38 ayat 1 dan 4. Tuhan
Kita akan dengarkan renungan untuk hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam Lukas 1 ayat 68. Demikian bunyinya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kebebasan baginya. Demikian firman Tuhan. Tema, Ia melawat umatnya. Zakaria ayah dari Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus dan bernubuat tentang Mesias Israel dari keturunan Daud, sesuai dengan janji Tuhan yang diucapkannya dengan sumpah kepada Abraham, bapa Ishak, dan Yakub, leluhur Israel. Mesias Israel itu adalah Yesus Kristus, anak Allah juru selamat manusia yang lahir beberapa bulan kemudian setelah Yohanes Pembaptis. Yesus Kristus itu telah melepaskan kita, umatnya, dari kuasa dosa dan maut, dan menyucikan kita dari dosa-dosa kita oleh darahnya, dan kita sekarang ini adalah umatnya yang kudus, yang beribadah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Umat Israel sendiri juga akan menikmati janji itu kelak ketika Yesus Kristus datang kembali menjadi Raja di bumi, yakni setelah Injil diberitakan ke seluruh dunia dan jumlah orang yang diselamatkan dari semua suku bangsa sudah digenapi. Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan memungkinkan kita ikut menikmati janjinya itu. Bukankah seharusnya kita bersyukur akan anugerahnya yang dahsyat itu? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita lebih semangat lagi melakukan segala perintah Kristus itu dengan kuasa dan dengan pimpinan Roh Kudus, agar hidup kita juga menjadi berkat keselamatan bagi orang lain. Tuhan juga memberikan perintah kepada kita untuk tetap setia beribadah kepadanya dan selalu memuji Dia. Namun ada banyak alasan yang bagi kita untuk menolak perintah itu. Perintah Tuhan kepada kita untuk beribadah kepadanya dengan setia setiap hari. Namun ada banyak alasan. Ada tamu, ada undangan, ada arisan, pekerjaan banyak, sakit perut, capek, waktu untuk keluarga, sehingga kita tidak tunduk dan taat kepada perintahnya. Semoga dengan ibadah Advent yang keempat ini kita semakin menghayati dan melakukan perintah Tuhan yang telah diberikannya kepada kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa banyak perintah yang Engkau berikan kepada kami, namun kami sering lalai tidak melakukannya. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk tunduk dan taat akan perintah-Mu, dan ampuni kami atas kelalaian kami tersebut. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 44 ayat 1 dan 2. Kamu dan aku siapa
Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini dan juga kepada kami. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang pengharapan, damai, sukacita, dan kasih, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Tolonglah kami setiap hari untuk beribadah kepada-Mu, untuk mendengar dan melakukan firman-Mu, dan tetap dalam pengharapan yang hidup, serta di dalam damai, sukacita, dan kasih-Mu, sehingga kami mampu membawa damai, sukacita, dan kasih di dalam keluarga kami, gereja kami, dan juga di dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.